di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari diberstakan dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 4 dan 5. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai titahnya yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan sebab dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bersemangat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 174B ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan atau epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 1 Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-14. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14, kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250B ayat 3 dan 4. Ayat 4 kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat.
Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini, Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sebagai berikut. Topik: dari dolman yang baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik jemaat baru. Pada hari ini Minggu 3 Agustus 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Joni F. Simaremare, Ibu Endang B. Puru Hasibuan dengan satu orang putra Argia Tristane Giovanni Simaremare yang datang dari gereja HKBP Kendari Resort Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian timur. Sekarang bertempat tinggal di Pelita Raya, masuk wilayah Gelatia. Jika Bapak Ibu ada beribadah bersama kita, dimohon duduk diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang berikut kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Parepare. 2. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia hari ulang tahun distrik ke-17 IBT. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Berikut pelayanan kebaktian wilayah. Di wilayah Korintus pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 di rumah keluarga Nyonya LW Aritona Inang Hago Siringorimo dengan alamat Jalan Abdul Qadir Blok 1J nomor 12. Di wilayah Fitri di rumah keluarga Nyonya F. Fapahan Koruta Barat dengan alamat BTN Papua Persada Blok 8 nomor 12. Di wilayah Roma pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 di rumah keluarga Inang Nyonya Situ Aditya Sumbu EW Boros Bombing bertempat di gedung sekolah minggu. Semua kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Berikut pengumuman A. 1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Remaja. 2. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah HKBP Makassar. A2. Pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 Inan Bibel Pro Airport Holding Bibel Pro Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang Resort Tamarunang dan amal pendeta Tesia Turistia pendeta Resort HKBP Tamarunang Resort Tamarunang melayani firman Tuhan di ibadah bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3. Calon Situa tahun 2025. Sesuai program gereja kita khususnya di wilayah Roma, gereja kita melaksanakan penerimaan calon Situa yang baru. Adapun calon Situa yang baru yang dicalonkan oleh wilayah dan telah dibawa di dalam sermon Parhalado, calon Situa yang sudah diterima untuk belajar sija adalah 1. Preti Tiurma Boru Panjaitan, alamat Jalan Raja Wali Asrama Lopo Batang, nomor B88C, wilayah Roma. 4. Wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Gelatia. A5. Kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh
Amang Pendeta RG Simamora, Pendeta Resort HDP Resort Sulawesi Selatan, dengan ditukis Amang Situa P. Situmeang. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 6. Pembekalan song leader dan tim musik sesuai program panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 3 Agustus 2025 akan dilaksanakan pembekalan song leader dan tim musik. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu, bertempat di Gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Ini kami tekankan untuk song leader dan tim musik wajib untuk mengikutinya. Berikut ada 8 penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Langsung saja intinya, yaitu berkasnya paling lambat diterima pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dalam rapor atau jasa. Ini sudah terima. Yang berikut, pencarian dana UMKM perempuan HDP Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025, UMKM Perempuan di Makassar mengadakan pencarian dana dengan penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat di Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simatupang. 2. Inang Nyonya Ketua B. Banjar Nahor di JG Boru Manulang. 3. Nona Parodian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahama Nurung. 5. Inang Nyonya Wi Naibahu KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Wi Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. 9. Amang H Sitorus Planet. 10. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Nona Marta Monika Boru Pasaribu. 13. Edison Binsarte Tampu Bolon. 14. Dina Esther N Boru Silitona. 15. Inang Nyonya MD Ratu Wisa T Boru Siahaan. 16. Amang OHT Aritona. 17. Inang Nyonya Situa AT Simanjurda SLN Boru Siahaan. Dan 18. Inang Nyonya P Siregar Situa T Boru Silayan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus 2025. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKB Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian Soko Talenta atau Guru Sekolah Minggu dapat kita baca di warta. Berikut keuangan, pemasukan maupun pengeluaran ada di warta yang telah dikirim di WA grup masing-masing wilayah. Begitu juga dengan jadwal kegiatan sepekan ada kita lihat di warta yang telah dikirim di grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kinim Jemaat nomor 19 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persaudaraan.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kenapa lemas? Sudah sarapan kan? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bolehkah saya meminta kepada kita, mari kita salam yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, yang di depan, yang di belakang, sambil mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ya, hanya salaman saja, tidak usah menggosip, ya salaman saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kita ada PPT. Iya, bolehkah kita membacanya secara responsoria? Iya, saya akan mengundang kita untuk membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang kelima. Manusia baru, karena ini matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang musyrik, budak atau orang mereka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat luar biasa firman Tuhan untuk kita di hari Minggu hari ini. Tetapi sebelum saya sampaikan khotbah, izinkan saya memperkenalkan diri. Daripada nanti kita selesai ibadah ketemu di tengah jalan, kan itu kan yang khotbah itu kan siapa yang kita itu nanti jadi nama saya pendeta kita. Jadi bagus saya kasih tahu, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang sudah kenal sama saya, kasih aja. Iya, saya pendeta Tommy Sianturi. Saya sudah menikah ya. Saya melayani di HKBP tanggal 6, istri saya berusia tanggal. Kami telah dikaruniakan Tuhan masih 2 orang anak. Anak pertama perempuan umur 5 tahun, anak kedua laki-laki jalan 2 tahun. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kalau nanti ada ingin memperjelas, ada yang mau nanti meminta foto, silakan. Habis ibadah lumayan ganti profil WA ya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, topik di minggu kita pada saat ini menekankan kepada kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Oleh karena itu tadi saya ajak ketika kita akan memulai khotbah firman Tuhan, saya ajak kita untuk saling menyapa, saling menyapa satu sama yang lain. Karena apa? Bisa saja terjadi mulai dari dia datang ibadah
sampai pulang ibadah, yang di kanan, yang di kiri, yang di depan, yang di belakang, dia tidak saling kenal. Padahal dia datang ke gereja untuk bersekutu, tetapi dia tidak dapatkan itu dan dia tidak wujudkan itu. Oleh karena itu, saya ajak kita dengan topik saat ini menjadi manusia baru. Kalau selama ini tradisi-tradisi yang kita lakukan hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang, apakah itu yang Tuhan kehendaki bagi kita? Tidak. Apakah itu yang Tuhan harapkan bagi kita? Tidak. Tetapi ada wujud, ada aksi yang boleh kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi kita mendengar menjadi manusia baru, maka akan muncul pertanyaan. Kalau ada ajakan menjadi manusia baru, maka perlu evaluasi apa yang terjadi dengan manusia lama. Kita boleh sikapi. Oleh karena itu, Paulus menyuarakan melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose, karakter dari manusia lama, karakter dari jemaat yang ada pada saat itu. Yang pertama adalah tidak adanya cinta dan kasih. Mereka mendengar firman Tuhan tetapi hanya sebatas mendengar. Mereka memahami firman Tuhan hanya sebatas memahami. Oleh karena itu Paulus menyuarakan, mari menjadi manusia baru, tetapi bukan baru sesuai dengan pikiran kita. Jadilah manusia baru yang di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahun-tahun 2000-an ada band Indonesia yang sangat terkenal, mungkin ada sebagian kita yang mungkin masih mengingat, atau mungkin yang remaja mungkin seperti pernah mendengar atau memang memahami band Peter Pan dengan salah satu judul lagunya yaitu Tapi Buka Dulu Topengmu. Kenapa? Di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, kita bisa mengevaluasi kita. Terkadang kita memakai topeng di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi? Tidak. Tidaklah bisa kita menjalankan dua karakter di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di depan dia seolah-olah baik, tetapi kenyataannya dia sangat buruk. Di depan dia seolah-olah ramah, tetapi di belakangnya nyatanya adalah seperti lagu saat ini. Apa lagu saat ini? Yang dari timur, statue, statue. Pernah dengar itu? Apa statue? Hah? Statue. Apakah itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Tidak. Oleh karena itu mari wujudkan. Ketika kita memahami Allah ada di dalam firman-Nya di dalam kehidupanku, itu yang bisa terlihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya kepura-puraan. Karena pencarian yang paling penting di dalam perjalanan kehidupan kita adalah pencarian jati diri dan pencarian identitas. Tetapi bukan hanya sebuah formalitas. Oleh karena itu, Paulus dengan firman-Nya pada saat ini menyuarakan kepada jemaat yang ada di Kolose, mari dengan kehidupanmu, mari dengan pergumulanmu, mari dengan permasalahanmu, wujudkan siapa Tuhan yang memimpin hidupmu. Setiap orang memiliki dinamika kehidupan. Setiap orang memahami dan menghadapi yang namanya persoalan dalam hidup. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah persoalan itu membatasi kita, membentengi kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita katakan tidak. Karena apa? Seperti lagu orang Batak, lagu Kristen, lagu HKBP, dadaan guru dia. Bukan engkau yang mempunyai kehidupanmu. Dan saya harus sampaikan, terkadang kita seolah-olah kenal siapa kita. Kita seolah-olah paham siapa kita. Ternyata kita belum tentu kenal dan belum tentu paham siapa kita. Walaupun kita yang mempunyai diri
kita sering dikecewakan. Kita sering mengatakan maaf kalau aku salah. Karena terkadang kita melakukan di luar dari apa yang kita impikan, di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita imani. Tetapi Tuhan di dalam rahmat juga, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah memahami siapa kita. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Jangan pernah andalkan pikiranmu menilai hidupmu, tetapi andalkanlah Tuhanmu di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu ajaran, seruan, topik minggu pada saat ini menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita yang memahami, kita yang mengetahui pergumulan apa pada saat ini, kondisi apa yang kita alami pada saat ini. Dan terkadang kalau boleh kita lihat bagaimana banyaknya orang mengambil jalan singkat untuk bisa mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena dia gagal memahami dirinya. Tetapi Tuhan sangat kenal, sangat paham tentang siapa diri kita. Lantas akan muncul respon. Jadi gimana Bapak Pendeta kalau saya saat ini dalam persoalan, dalam pergumulan? Ketika kita di dalam pergumulan, Tuhan tahu kita mampu, Tuhan tahu kita sanggup. Persoalannya kita andalkan diri kita atau kita andalkan Tuhan yang memampukan diri kita. Ini menjadi seruan, menjadi bahan evaluasi untuk kita. Saya sering dikecewakan Bapak Pendeta. Saat ini saya mengalami masalah di dalam usaha saya. Iya, persoalannya, apakah kegagalanmu, apakah pergumulanmu itu yang menjadi pembatas hidupmu ingin dipakai Tuhan? Mari perbaharui pemahaman tentang siapa Tuhan. Kita sering mendengarkan lagu dan mungkin kita ikut menyanyikan, Tuhan pimpin anakmu. Iya, kita mengatakan ini Tuhan pimpin aku, tetapi dalam kenyataannya apakah kita berikan otoritas Tuhan pimpin hidup kita, atau kita paksakan Tuhan melakukan apa yang kita pikirkan? Ini menjadi bahan renungan, ini menjadi evaluasi di dalam kehidupan kita di minggu pada saat ini. Oleh karena itu Paulus menyuarakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kalau boleh tadi kita lihat judul yang pertama adalah manusia baru. Saat ini Tuhan ingin memperbaharui kehidupan kita. Kita boleh lihat, kita boleh belajar dari yang namanya kupu-kupu. Ketika kupu-kupu itu hadir di hadapan kita, ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, kita mengatakan, wow, indahnya, luar biasa. Dia memiliki di sayapnya begitu banyak warna. Tetapi pernahkah kita pahami bagaimana proses dia menjadi kupu-kupu? Pertama sekali dia telur. Setelah telur, dia menjadi ulat. Persoalan, pertanyaan bagi kita, bagaimana ketika kita saat makan tiba-tiba ada ulat di depan kita? Kita akan, maaf Bapak Ibu, kita akan merasa jijik, kita akan membuangnya. Ya. Tetapi ketika kita makan, tiba-tiba datang kupu-kupu. Wow, kalau orang Batak mengatakan ketika datang kupu-kupu ke rumah, maka akan datang tamu. Kalau kupu-kupunya indah, ini tamunya luar biasa. Pernahkah orang mengatakan kalau datang ulat, datang tamu? Tidak. Tetapi untuk bisa menjadi kupu-kupu yang indah, dia memiliki proses. Yang kedua, kita boleh lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkasih, bagaimana kerasnya dibentuk emas. Dia harus dibakar, dia harus dipukul, dia harus dijemur, dia harus dipaksa, dia harus dipres untuk bisa memiliki nilai yang tertinggi serta memiliki yang terindah. Tetapi dia memiliki proses untuk bisa mendapatkan hal-hal itu. Akan banyak tahapan-tahapan yang akan dilalui. Itu seruan dari Paulus kepada jemaat di Kolose.
Bagaimana mereka tidak bisa mampu bertahan di dalam pergumulannya. Bagaimana mereka tidak mampu memenangkan persoalan di dalam dirinya. Dia hanya bisa mementingkan yang terbaik untuk dirinya, bukan yang terbaik untuk Tuhan yang pimpin dirinya. Ini yang boleh kita lihat. Oleh karena itu, kalau boleh kita jujur, pernahkah kita mengatakan di dalam doa kita, ketika kita bergumul, ketika kita dikecewakan, ketika kita merasa gagal, pernahkah kita mengatakan terima kasih Tuhan? Kenapa saya katakan itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Ayub tidak pernah meminta dia untuk bisa bergumul. Ayub tidak pernah meminta dia untuk merasakan persoalan, tantangan hidup keluarga meninggalkan dia, tetapi Tuhan mengetahui siapa Ayub. Begitu juga dengan kita pribadi, lepas pribadi yang saat ini bersama-sama beribadah di tempat yang kudus. Ya, kita yang tahu apa persoalan kita, tetapi ketahui kita tidak bisa mengandalkan pola pikir kita menyikapi setiap permasalahan. Yang bisa kita andalkan hanya satu, Tuhan yang pimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi manusia baru, manusia yang diperbaharui oleh firman Tuhan, manusia yang mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Di sini adakah remaja Naposo ada di sini? Ada Naposo? Ada? Mana Naposo? Ada remaja? Ada remaja? Oh, di depan. Di sini Naposo semua. Adakah kalian yang tadi malam baru putus cinta? Adakah? Siapa tahu tadi malam ini diputuskan. Iya. Ingat ada lagu, dunia belum berakhir jika kau. Iya. Dan ini sering kita hadapi. Orang berbahagia selalu siap, tetapi orang berumur tidak pernah siap. Oleh karena itu banyak orang yang sakit. Kaulah muda, pemuda, pemudi, ketika putus cinta, seolah-olah putus harapannya. Hei stop! Mari tanamkan dalam dirimu ketika engkau disakiti, ketika engkau ditinggalkan, yakinkan bahwa terima kasih Tuhan, kau jauhkan dia dari hidupku, karena Tuhan sudah siapkan yang lebih baik lagi itu. Amin. Biar jangan menangis satu malam. Kan biasa itu cewek atau cowok. Ada cowok yang menangis? Ada kan? Ya, kita yang tahu itu. Mungkin kalau depan orang, enggak aman, saya nggak pernah menangis. Iya. Tapi ketika diputuskan, dia masuk ke kamar mandi, dia menangis. Iya. Supaya tidak seolah-olah menangis, dia cuci matanya. Matamu sebabkah tidak, baru cuci mata saja. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini begitu luar biasa memahami kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan saat ini masuk ke dalam aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita akan menjadi manusia baru, kita harus meninggalkan hal-hal yang lama. Ada sebuah ilustrasi. Saya pernah bertanya kepada sebuah pendeta. Pendeta ini mulai dari dia muda sampai dia sudah 10 tahun masa pendetanya, dia hanya memiliki satu buah lemari dengan isi baju hanya 10 pasang. Ya. Lantas ada yang bertanya kepada dia, Bapak Pendeta, Bapak hanya punya satu lemari saja kan? Iya. Iya. Lantas pendeta mengatakan, saya hanya punya satu lemari saja dan hanya punya baju 10 pasang saja. Lantas datang yang bertanya kepada dia, di dalam masa kerja Bapak 10 tahun, apakah Bapak tidak membeli baju? Apakah tidak ada Bapak melakukan pembelian baju atau sepasang baju atau bagaimana? Lantas pendeta ini mengatakan, ketika saya membeli baju 2, maka baju lama 2 saya keluarkan dan saya tinggalkan. Maka tetap di dalam lemari itu porsinya adalah 10.
dia tidak pernah menyimpan yang lama. Kenapa? Ketika dia menyimpan yang lama, terkadang akan ada niat untuk memakai yang lama. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, menjadi manusia baru, kita harus mampu meninggalkan siapa kita yang lama, tingkah laku yang lama, pola pikir yang lama, dan kita masukkan di dalam kehidupan kita adalah hal yang baru. Kalau kita masukkan hal yang baru, tetapi hal yang lama tetap ada di dalam diri kita, sampai kapanpun kita akan gagal menjadi manusia baru, karena pola pikir, karakter, tingkah laku yang lama masih melekat di dalam diri. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan tidak bisa kita memainkan dua karakter. Kalau memang kita mau menjadi manusia baru, tinggalkan manusia baru, tinggalkan karakter lama, dan mari masuk ke dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia baru seperti kata Martin Luther, seorang teologi, ahli teologi, yang mengatakan manusia baru adalah manusia yang dibenarkan oleh iman. Kalau kehidupan kita ingin dibenarkan oleh iman, maka tidak bisa lepas yang namanya buah-buah roh, keramahan, kelemah lembutan, seperti yang tadi kita lakukan. Kita duduk, kita welcome kepada yang lain. Iya. Yang kedua, adakah yang parkir sepeda motor di lingkungan gereja? Ada kan? Parkir sepeda motor atau parkir kendaraan roda empat, ada kayak di sini tadi? Ada kan? Ketika kita pulang ibadah, akan pulang dari gereja ini, tetapi di depan ada mobil atau motor yang lagi berhenti lama, apa yang kita lakukan? Kebiasaan orang Batak adalah langsung menekan reson. Padahal baru pulang ibadah. Pertanyaan, ketika dia beribadah, apa yang dia dengar? Apakah hanya ujaran kebencian atau yang ditanamkan kasih? Kalau yang ditanamkan kasih, kenapa tidak tercermin? Kita coba bayangkan, kalau saat ini saya bawa kepada kita sebuah botol kosong, botol bening, warna bening. Iya, apa kita namakan adalah sebuah botol. Tetapi kalau saya isi ke dalam airnya adalah kopi, maka dia akan ganti identitas. Dia tidak lagi hanya sebuah botol, tetapi sudah menjadi botol kopi. Tidak mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, botol ini saya isi kopi, maka orang mengatakan ini botol air putih. Tidak mungkin. Orang akan mengatakan itu botol kopi. Dan begitulah kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita akan mengatakan, ya Tuhan, perbaharuilah aku. Ya Tuhan, jadikanlah aku manusia baru. Dan Tuhan bekerja, Tuhan tanamkan firman-Nya, maka yang tercermin di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Tetapi kenapa tidak firman Tuhan? Karena kita tidak sepenuh hati untuk menjadi manusia baru. Dan ini menjadi bahan perenungan untuk kita. Firman Tuhan menekankan, biarkan Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupanmu. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Biarkan Tuhan melalui firman-Nya yang memperbaharui kehidupanmu. Apapun kondisimu pada saat ini, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam persoalan, baik rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan atau dalam kondisi sakit, biarkan Tuhan yang memperbaharui kehidupanmu. Jangan paksakan hidupmu memperbaharui hidupmu, karena terkadang
ketika kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan kembali kepada rutinitas kita sehari-hari. Mari langkahkan hidupmu dengan mengatakan, Tuhan kenal aku, Tuhan bentuk aku menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah minggu pada saat ini. Dengan seruan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, bagaimana mereka bisa keluar dari kehidupan yang lama menjadi manusia yang baru yang Tuhan perbaharui, dan mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang mempunyai kehidupan mereka. Begitu juga buat kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, di dalam dinamika kehidupan kami pribadi dengan seruan Tuhan meminta kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Mari Tuhan, Tuhan yang pimpin kehidupan kami, Tuhan yang tinggal diam serta di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika persoalan, pergumulan, tantangan hidup, rasa kecewa hadir dalam kehidupan kami, yakinkan kami Tuhan, itu adalah metode Tuhan untuk mendewasakan iman kami, untuk menguatkan kami. Dan ketika Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan, ingatkan kami Tuhan, agar kami tetap melakukannya di dalam Kristus dan tercermin firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang di dalam satu minggu ini, di dalam pergumulan hidup, di dalam kelemahan tubuh, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjuntak, Nyonya Sini 2B Banjarnahor JK Buru Manulang, Nola Prodian Buru Pasaribu, Amang Aha Manuru, Nyonya WN Bahu KR Buru Pasaribu, Nyonya EJ Sitorus Buru Pancetan, Nyonya MP Silitonga F Buru Samosya, Nyonya V Silaban R Buru Pakpahan, Amang Aha Sitorus Pane, Nyonya Tisanggang M Buru Huta Barat, SPP Pasaribu, Marta Monika Buru Pasaribu, Edison Binsar T Tambubolon, Dina Esther N Buru Silitonga, Nyonya MD Ratu Bung Sang T Buru Syahana, O HT Aridono, Nyonya Sini 2 HT Simanjuntak, SLN Buru Syahana, Nyonya E Sirigar Sini 2E Buru Syahana. Ya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh yang mereka hadapi, Tuhan hadir melalui curahan Roh Kudus-Mu, memberkati setiap obat yang dimakan, memberkati setiap tindakan para medis, dan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, yaitu Joni Tua Panemotan Putar-Putar, Vicky Irene Lasma Damasi Buru Nenggolan, Dr. LCH Buru Tampunan, Samuel Marolo Agustino Situmorang, Jiri Ferdinand Simatupang, Nur Hayati Buru Putar-Putar, Audrey Jonathan Pakihutan Citompul, Ricky Jennifer Rumban Batu, Rohani Buru Bakara, Agus Palendungan Sigalingking, Ruliana Agustina Buru Situmea, Edinardo Siregar, Joshua Purba Sintua Jan Timens Benhar Utagalu. Begitu juga buat jemaat-Mu yang merayakan pernikahan, ulang tahun pernikahan, Amang Sintua Ji Pasaribu, Inang R Buru Marpau, Amang Dr. Andus BR Syadian, Inang Dr. Shelby Buru Tajulu, Amang W Simatupang, Inang A Buru Raja Gugu, dan juga anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan,
yang bersuka cita di dalam satu minggu ini atas pertambahan umur yang Tuhan berikan, yaitu Jason Austin Panggabian. Kiranya Tuhan tetap memberikan, menambahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, serta apapun yang mereka inginkan, yang mereka sampaikan di dalam doa-doa, untayan doa yang mereka sampaikan kepadamu. Tuhan mendengar dan Tuhan yang memberikannya. Itu juga buat kami yang hadir pada saat ini di dalam ibadah minggu kami pada saat ini. Tuhan, mari Tuhan berkati kami pribadi, lepas pribadi, buat seluruhnya para lalu yang melayani di ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan Tuhan tinggal diam serta di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Itu juga buat pelayan Tuhan di dalam musik solider yang melayani bersama kami pada saat ini. Tuhan juga mengurapi mereka, memberkati mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja HKBP Makassar, Sulawesi Selatan. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati seluruhnya jemaatmu, Tuhan berkati seluruhnya para hamba. Itu juga buat Amang Pendeta Simamora, Inang Pendeta Businaga, dan Inang Gubernur Burisyomi yang Tuhan kirimkan untuk melayani di gereja ini. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berkati. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpuji, termulia nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 sambil menyerahkan persembahan. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,